Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Empu Purung dan anak buahnya yang akan menyergap markas prajurit Singosari. Ternyata di barak tersebut telah kosong, dan tiba-tiba terbesit tanda bahwa pasukan yang dipimpin oleh Sanggawerdi diserang oleh prajurit Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Panah api, desis Empu Purung. Putut Kuda Widarba dan para cantrik terkejut karenanya. Panah api itu berasal dari pasukan yang dipimpin oleh Putut Sanggawerdi, yang seharusnya menunggu isyarat untuk menyerang dari arah belakang. Ada yang kurang wajar telah terjadi, desis Empu Purung. Mungkin kita semuanya sudah tertipu. Prajurit Singosari ternyata sangat licik. Apa yang sudah terjadi? Bertanya Putut Kuda Widarba. Aku tidak tahu, tapi agaknya prajurit-prajurit Singosari sudah menjebak mereka, jawab Empu Purung. Kita harus segera menyusul dan menyelamatkan mereka dari jebakan yang licik itu. Empu Purung pun kemudian dengan tergesa-gesa memberikan pesan kepada pemimpin-pemimpin kelompok bagaimana mereka harus menghadapi keadaan yang tidak terduga-duga itu. Kita akan memecah seluruh pasukan kita, berkata Empu Purung. Kita akan naik ke atas bukit itu dari dua arah. Aku akan berada di sebelah kiri dan Kuda Widarba di sebelah kanan. Pasukan yang ada itu pun kemudian telah dibagi. Bagian mengikuti Empu Purung lewat sebelah kiri arah isyarat. Yang lain di bawah pimpinan Putut Kuda Widarba melingkar di sebelah kanan. Dengan demikian mereka telah mencoba untuk tidak terjebak dalam perangkap yang mungkin dipasang orang-orang Singosari. Seandainya sebagian dari mereka tiba-tiba saja disergap, maka yang lain masih mungkin memberikan bantuan untuk melepaskan diri. Apalagi jumlah mereka memang lebih banyak dari jumlah para prajurit itu. Dalam pada itu, di luar dugaan, ternyata pasukan yang dipimpin oleh Putut Sanggawerdi telah terjebak dalam kepungan prajurit Singosari yang telah berada di luar barak. Bagi prajurit Singosari, kehadiran pasukan Putut Sanggawerdi merupakan suatu hal di luar perhitungan. Mereka hanya memperhitungkan bahwa serangan Empu Purung akan datang dari depan, tapi ternyata bahwa pengawas prajurit Singosari itu melihat sekelompok dari pasukan lawan telah mendahului dan melingkari barak itu. Dengan cepat prajurit Singosari mengambil sikap. Mereka justru memperhitungkan kemungkinan lain dari rencana mereka. Pasukan itu akan kita hancurkan dahulu, berkata pemimpin prajurit Singosari. Maisa Bungalan memandang Maisa Agni sejenak. Meskipun pimpinan prajurit Singosari tetap berada di tangan senopatinya, namun kehadiran Maisa Agni dan Witantra yang mengawal kedua orang pemimpin tertinggi dari Singosari itu tentu saja akan dapat menentukan. Tapi agaknya Maisa Agni pun memerlukan pertimbangan Ranggawuni atau Maisa Cempaka. Meskipun agaknya keduanya mempercayakan senopati yang sudah diperintahkan untuk memimpin pasukan kecil itu, namun agaknya setiap orang menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Agaknya Ranggawuni melihat keraguan-raguan itu, karena itu maka katanya, semuanya dari tangan senopati yang sudah ditunjuk. Ia tentu mempunyai perhitungan yang lebih cermat karena ia lebih menguasai medannya.
Justru kami menunggu apakah yang harus kami lakukan selaku prajurit. Senopati itu justru merasa dadanya bergetar. Tanggung jawab itu terasa terlalu berat baginya. Tapi ia merasa bahwa itu adalah kewajaran tugasnya. Dengan keyakinan penuh, maka ia pun kemudian berkata, "Kita akan menjebak pasukan yang memanjat tebing itu. Mungkin mereka akan berikan syarat bagi pasukan yang lain. Tapi agaknya kita sudah akan dapat mengurangi jumlah mereka dengan sergapan ini." Yang lain mengangguk-angguk. Perintah itu pun diteruskannya. Tuanku berdua dan para pengawal akan berada di luar lingkaran pertempuran. Sekelompok kecil akan berada di antara mereka. Sementara pengawas yang lain akan melihat kehadiran pasukan-pasukan yang terpisah itu. Senopati itu pun kemudian telah menunjuk sekelompok kecil prajurit untuk melindungi Ronggowuni dan Maisa Cempaka jika terjadi sergapan yang tiba-tiba. Sedangkan sekelompok kecil yang lain akan menghambat pasukan yang tentu akan datang membantu pasukan yang dijebaknya. Jumlah kita lebih sedikit. Itulah sebabnya kita harus mengurangi jumlah lawan dengan sergapan yang tiba-tiba. Meskipun itu bukan berarti membunuh. Perintah itu sudah jelas, kelompok-kelompok itu pun kemudian menempatkan dirinya. Induk pasukan prajurit Singosari itu telah bersiap di tempat yang paling menentukan. Selagi pasukan Putut Songgorwerdi memanjat tebing. Dan ketika pasukan Putut Songgorwerdi itu manjat naik untuk menempatkan diri di atas barak yang akan dihancurkan itu, maka tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh sergapan yang tiba-tiba. Meskipun Putut Songgorwerdi mendengar desir langkah mereka, namun semuanya telah terlambat. Yang dapat dilakukannya adalah meneriakkan perintah agar pasukannya bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Ada lawan di sekitar kita," teriak Putut Songgorwerdi. "Bersiaplah untuk bertempur sekarang." Orang-orangnya yang semula tidak menyadari keadaan, tiba-tiba saja telah terkejut mendengar perintah itu. Dengan serta-merta mereka menarik senjata dalam genggamannya, dan sekejap kemudian yang dikatakan oleh Putut Songgorwerdi itu pun telah terjadi. Belum lagi orang-orang di dalam pasukan Putut Songgorwerdi menyadari apa yang telah mereka hadapi, maka tiba-tiba prajurit Singosari telah menyergap mereka dari segala penjuru. Jenak kemudian pertempuran pun telah terjadi. Ternyata bahwa prajurit Singosari tidak hanya berjumlah 20 atau 25 seperti yang mereka duga. Sebenarnya lah prajurit Singosari yang berada di barak itu telah bergabung dengan prajurit-prajurit cadangan, sehingga jumlah mereka telah menjadi berlipat-lipat dari jumlah yang diperkirakan oleh Empu Purung. Namun demikian jumlah itu masih jauh lebih sedikit dari jumlah orang-orang Empu Purung dalam keseluruhan. Karena itulah maka ada kebetulan sekali bagi prajurit Singosari bahwa Empu Purung telah memecah pasukannya. Putut Songgorwerdi telah bertempur dengan gigihnya. Dengan dahsyat pula ia mengayunkan senjatanya menyerang orang-orang yang terdekat. Namun yang dihadapi oleh Putut Songgorwerdi dan anak buahnya itu adalah prajurit-prajurit Singosari. Itulah sebabnya maka pada benturan pertama telah terasa bahwa tekanan lawannya terasa sangat berat. Jika semula Putut Songgorwerdi dan orang-orangnya, terutama para cantrik, merasa memiliki kemampuan olah kanuragan yang tiada tandingnya, maka di hadapan para prajurit barulah mereka merasa bahwa ilmu mereka bukannya ilmu yang tidak terlawan. Dalam pertempuran yang kemudian terjadi dengan sengitnya, ternyata bahwa Putut Songgorwerdi telah berhadapan dengan senopati prajurit Singosari yang ada di barak. Yang akan mereka hancurkan itu seorang senopati yang memiliki bekal yang cukup bagi jabatannya yang berat itu. Pertempuran yang terjadi antara kedua
pimpinan pasukan itu pun telah menggetarkan hati mereka yang menyaksikannya. Senopati prajurit Singosari itu memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Sementara Putut Sanggawerdi pun merupakan seorang putut yang dapat bergerak dengan cekatan. Ayunan senjatanya berdesing dengan dahsyatnya, sementara tata geraknya kadang-kadang membuat lawannya termangu-mangu. Tapi Senopati dari Singosari itu pun memiliki pengalaman yang luas. Ia segera dapat menempatkan dirinya, sehingga pertempuran di antara keduanya pun segera menjadi bertambah sengit. Namun pada itu para cantrik dan anak-anak muda yang berada di dalam pasukan Putut Sanggawerdi segera merasa bahwa tekanan prajurit Singosari itu tidak akan dapat mereka lawan. Karena itulah maka mereka pun segera melepaskan isyarat bagi pasukan yang dipimpin langsung oleh Empu Purung dan Putut Kudo Widarbo, yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan yang dipimpin oleh Putut Sanggawerdi. Namun isyarat yang dilepaskan ke udara itu telah memberikan perintah pula kepada prajurit Singosari agar segera menyelesaikan tugasnya. Mereka sadar bahwa isyarat itu merupakan undangan bagi hadirnya kekuatan yang lain yang mungkin jauh lebih besar jumlahnya. Pada itu pasukan cadangan yang sudah dipersiapkan untuk menunggu kedatangan bantuan telah bersiaga sepenuhnya. Mereka justru berusaha menyongsong pasukan lawan yang tentu akan memanjat tebing mendekati arena pertempuran itu. Tapi jumlah kelompok cadangan itu terlalu kecil untuk melawan pasukan yang besar yang akan segera datang. Sementara itu Empu Purung dengan tergesa-gesa telah mendekati arena. Dari arah yang lain Putut Widarbo pun telah merayap pula naik bersama pasukannya pula. Pada itu ternyata bahwa prajurit-prajurit Singosari telah berhasil melumpuhkan sebagian besar dari lawannya. Para cantrik dan anak-anak muda yang bertempur dengan kasar itu telah terdesak. Sebagian besar mereka telah terluka, sedangkan yang lain, meskipun prajurit Singosari menghindari sejauh mungkin kematian, namun dalam pertempuran yang sengit, korban tidak dapat dihindarkan lagi. Pada dasarnya pasukan Putut Sanggawerdi itu sudah tidak berdaya lagi. Mereka sudah berputus asa, sementara Putut Sanggawerdi sendiri sudah terdesak. Ia pun tidak mempunyai harapan lagi untuk memenangkan pertempuran melawan Senopati prajurit Singosari. Dengan putus asa, hampir saja Putut Sanggawerdi meneriakkan aba-aba agar pasukannya yang masih tersisa melarikan diri dari arena. Ia merasa bahwa agaknya isyarat yang diberikan oleh anak buahnya tidak terlihat oleh Empu Purung, yang sama sekali tidak menyangka bahwa justru merekalah yang harus memanjat naik. Namun sisa-sisa pasukan yang lumpuh itu bersorak ketika mereka mendengar kedatangan pasukan Empu Purung dari satu sisi, yang dipimpin sendiri oleh Empu Purung dengan bersorak pula. Mereka menyerang pasukan yang masih terlibat dalam perkelahian itu. Sementara langit pun menjadi semakin jernih, bintang-bintang telah tenggelam dalam kecerahan pagi yang kemerah-merahan. Namun di arena perkelahian itu warna-warna merah darah telah mendebarkan setiap jantung. Pasukan cadangan yang tidak begitu banyak jumlahnya itu pun segera menyongsong pasukan yang datang. Karena senopatinya sedang bertempur, maka Maesa Bungalanlah yang ada di antara mereka. Empu Purung yang marah melihat pasukan cadangan yang kecil itu memotong jalan. Dengan geram ia pun meneriakkan aba-aba agar pasukannya membinasakan sekelompok kecil yang menyongsongnya. Maesa Bungalan yang berada di antara pasukan itu menjadi berdebar-debar. Pasukannya memang terlalu kecil. Jika ia tidak mendapat bantuan dari induk pasukannya, maka pasukan kecil itu pun akan segera mengalami kesulitan. Namun pada itu pasukan Putut Sanggawerdi benar-benar telah hampir lumpuh sama sekali. Itulah sebabnya maka sebagian dari mereka segera meninggalkan lawan yang sudah hampir tidak berdaya, bergabung dengan Maesa Bungalan. Dengan demikian maka pasukan Empu Purung itu pun segera tertahan
Lawan semakin lama jumlahnya menjadi semakin banyak. Ternyata bahwa prajurit-prajurit Singosari yang dengan cepat telah berhasil melumpuhkan pasukan Putut Sanggawerdi justru bertempur semakin sengit. Peluh dan darah telah membakar jantung mereka. Kemarahan yang meluap-luap telah memanaskan darah mereka. Empu Purung bertempur dengan garangnya di paling depan. Seakan-akan tidak ada orang yang akan dapat menahan kemarahannya. Senjatanya terayun-ayun bagaikan getaran maut yang tidak tertahankan. Maesa Bungalan melihat kemarahan Empu Purung, dan seorang petugas sandi prajurit Singosari, ia mendapat bisikan bahwa orang itulah Empu Purung yang memimpin padepokan yang sedang dalam pengamatan prajurit-prajurit Singosari. Maesa Bungalan mengangguk-angguk. Dengan dada yang bergetar, ia maju selangkah demi selangkah di antara prajurit Singosari yang bertempur dengan sengitnya. Empu Purung pun kemudian melihat kehadiran seorang anak muda di antara para prajurit itu. Ia segera mengetahui bahwa agaknya anak muda itulah yang menjadi pusat kekuatan lawannya. Dengan darah yang mendidih di dalam jantungnya, ia pun segera meloncat berhadapan dengan Maesa Bungalan sambil berteriak, "Hei, anak muda, apakah kau senopati dari Singosari?" Maesa Bungalan menarik napas. Sekilas ia melihat prajurit Singosari yang bertempur dengan gigihnya. "Aku bukan senopati," jawab Maesa Bungalan. "Aku adalah anak pedagang yang akan dirampok oleh cantrik-cantrikmu." Wajah Empu Purung menjadi merah padam. "Senopati prajurit Singosari sedang bertempur dengan pemimpin cantrik-cantrikmu yang terjebak karena kebodohannya. Lihat," berkata Maesa Bungalan lebih lanjut, "pasukanmu yang terdahulu telah binasa. 1-2 orang di antara mereka yang masih mampu bertempur tidak akan dapat berbuat apa-apa, sementara yang lain telah lumpuh dan menyerah." "Persetan," geram Empu Purung, "kau belum mengenal aku. Aku akan membinasakanmu dalam sekejap. Sebut namamu sebelum kau menjadi debu." Maesa Bungalan, "Akulah yang disebut orang pembunuh orang-orang berilmu hitam." Wajah Empu Purung tiba-tiba menegang. Dipandanginya wajah Maesa Bungalan sejenak, namun kemudian ia menggeram, "Persetan, dengan Maesa Bungalan aku akan membunuhmu." Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ia melihat sorot mata Empu Purung yang membara. Namun ketika ia melihat pertempuran yang semakin sengit, katanya, "Aku memang pernah mendengar bahwa Empu Purung mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan dengan ujung jarinya. Sekarang cobalah melakukannya sebelum cantrik-cantrikmu kehilangan kepercayaan kepadamu." Empu Purung tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Tiba-tiba saja ia melompat menyerang Maesa Bungalan dengan dahsyatnya. Tapi Maesa Bungalan yang digelari pembunuh orang-orang berilmu hitam itu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika Empu Purung menyerangnya, maka ia pun dengan cepat telah bergeser menghindarkan diri. Pertempuran antara prajurit Singosari melawan pasukan Empu Purung segera berkobar dengan serunya. Bagian pertama prajurit Empu Purung yang telah disergap dengan tiba-tiba telah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan. Mereka seakan-akan telah lumpuh dan kehilangan kekuatan sama sekali. Putut Sanggawerdi yang tidak memiliki pasukan lagi masih bertempur dengan gigihnya melawan senopati dari Singosari. Namun ketika ia sadar bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak, maka ia pun mencoba bergeser mendekati Empu Purung. Namun jarak mereka masih beberapa puluh langkah. Prajurit-prajurit Singosari tidak membiarkannya untuk melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Empu Purung yang lain. Karena itu maka tiba-tiba saja beberapa orang prajurit telah mengurungnya. Putut Sanggawerdi menghentikan segenap kekuatannya, namun semuanya itu tidak berarti lagi. Segores demi segores senjata lawannya telah melukainya.
sehingga akhirnya ia pun tidak mampu untuk mengingkari kenyataan bahwa lukanya bagaikan arang keranjang. Tetapi prajurit Singosari tidak membunuhnya. Mereka berusaha untuk dapat menangkapnya hidup-hidup. Dalam pada itu, yang tidak diduga oleh prajurit Singosari adalah kedatangan bagian pasukan Mpu Purung yang lain, yang dipimpin oleh seorang putut yang masih muda. Putut Kudo Widarbo sadar bahwa ia datang agak terlambat dibandingkan dengan Mpu Purung. Jalan yang dilaluinya memang agak lebih panjang, sementara itu tidak berusaha untuk berjalan lebih cepat. Namun demikian, ia berharap bahwa kedatangannya akan dapat mengejutkan lawannya yang sudah terlanjur menumpahkan semua kekuatannya untuk melawan Mpu Purung. Dalam pada itu, pasukan Singosari memang telah memusatkan perhatiannya kepada pasukan yang dipimpin oleh Mpu Purung. Maesa Bungalan yang berhadapan dengan Mpu Purung telah terlibat dalam pertempuran yang dahsyat. Masing-masing memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, sehingga karena itulah maka benturan kekuatan antara keduanya bagaikan benturan antara dua buah gunung. Mpu Purung ternyata benar-benar seorang yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Ia bukan saja memiliki kekuatan wadak yang dapat melumatkan batu-batu padas dengan hentakan tangannya, tapi ia pun memiliki ilmu yang mampu menggetarkan jantung lawannya dengan getaran suara tertawanya.